warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, khawani wa akhwati, para adik-adik sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di majelis kita, majelis Umdah Al-Ahkam oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini dibangun di atas dua hal. Satu, beliau mengumpulkan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum toh, tidak hadis-hadis yang lainnya. Karena agama itu macam-macam, ada akidah, ada ahkam, ada azab, ada akidah yang berkaitan dengan masalah keimanan, rukun iman yang 6, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan macam-macamnya. Yang kedua ada hukum. Hukum ini ada yang kaitannya adalah antara hamba dengan Tuhannya, itulah fikih ibadah. Ada yang kaitannya antara hamba dengan sesama, itu hadis-hadis, itu masalah hukum. Yang ketiga adalah masalah adab, akhlak, tazkiyatun nufus maupun yang lainnya. Perhatian azani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama, kitab Umdatul Ahkam dibangun di atas hadis-hadis yang dikumpulkan tentang masalah hukum toh, tidak masalah yang lainnya. Yang kedua, hadis-hadis ini adalah yang terdapat dalam riwayat yang disepakati oleh Bukhari Muslim, yakni yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini pembeda utama antara Umdatul Ahkam dengan Bulughul Maram. Pembeda utama antara Umdatul Ahkam dengan Bulughul Maram. Jika Bulughul Maram itu diambilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam semua riwayat hadis, baik dari Sahihain Bukhari Muslim maupun dari Sunanul Arba, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, maupun dari yang lainnya, semuanya yang berkaitan dengan masalah hukum, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mencoba untuk merangkumkannya dalam Bulughul Maram. Berbeda dengan Umdatul Ahkam yang memang hanya dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Kita masih di Kitabuz Zakah kalau nggak salah, insyaallah. Seingat ana kita sudah pernah masuk. Kita baca hadis yang sesuai dengan batasan ini, batasan tisu. Mudah-mudahan nggak berubah. Hadis yang ke-172. Hadis yang ke-172. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat dari dirham yang kurang dari 5 uqiyah. Tidak ada kewajiban zakat dari dirham yang kurang dari 5 uqiyah. Wala fima duna khamsi dhaudin sadaqah. Dan tidak ada kewajiban zakat bagi unta yang kurang dari 5 ekor. Yang kurang dari 5 ekor. Wala fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Dan tidak ada kewajiban zakat pertanian, hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Hadis ini membicarakan 2 hal. 1, jenis-jenis harta yang dizakati. Kedua, nisab dari harta yang wajib dizakati. Pertama, para sahabat sekalian, tidak semua harta itu dizakati. Jadi tidak semua harta itu dizakati. Harta yang dizakati itu adalah harta yang berkembang, bukan harta yang menyusut. Jadi harta yang dizakati itu adalah harta yang berkembang atau mestinya dikembangkan, bukan harta yang menyusut atau lumrahe mesti mengalami penyusutan. Harta yang berkembang itu pertama ternak. Nek ternak itu kan lumrahe duwe siji dadi loro, duwe loro dadi papat, duwe papat dadi 6, ngono. Manak maksudnya. Lah nek lanang Ustaz, sale dhewe ternak lanang. Ternak ya wedok nggih. Berkembang. Nek lanang ya berkembang, tambah lemu, tambah gede. Nah, itu pertama, ternak matangnya. Ternak. Yang kedua, pertanian. Jenenge tani itu kan tanai utuh terus tetap oleh hasil. Bar tanduri jagung terus hilang tanah ya ora. Tanai utuh. Yuk besok bisa ditanduri lagi, maka berarti hasilnya itu masuk harta berkembang. Yang ketiga, dagang. Jadi ini uang dagang itu kan insya Allah oleh badi. Ini orang oleh badi apa dagang? Ini oleh badi lah. Badi ini itu hasilnya itu adalah pengembangan dari harta perdagangan. Pengembangan dari harta perdagangan. Tek. Yang keempat, duit. Kenapa? Hukum asalnya duit itu unik orang punya uang itu digunakan untuk menghasilkan uang lagi. Hukum asal. Ini hukum asal. Nek kemudian duit disimpan di sore bantal terus kerokoti tikus sale dewi. Ini itu gak urusan. Yang penting uang itu di duit ya kanggo dagang, ya kanggo usaha, ya kanggo ngene, kanggo ngono dan macam-macam. Adapun harta-harta yang itu nggak berkembang tapi mengalami secara umum digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengalami penyusutan, maka itu nggak ada zakatnya secara umum ya. Koyok oma itu antara bangun awal sama 3 tahun lagi harganya turun apa harganya naik? Harga naik, oma lo nggak tanah lo, nggak bakas tanah lo, anak nggak bakas tanah. Oma itu di mana-mana ngalami penyusutan. Yuk cete pudar, yuk gendengnya pecah, yuk talangi bocor, yuk ini, yuk ngono. Kendaraan itu mesti ngalami penyusutan. Jadi
pakaian sing dibeli. Mahal mana antara pakaian baru beli dengan pakaian sing dipakai setahun? Yo sing anyar nek pakai setahun ya ono leceke, ya ono blontange, ya ono suweke, ono ini, ono ngono. Harta-harta itu namanya harta yang menyusut. Diistilahkan oleh para ulama al-malul kinyah, harta yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk pengembangan harta tersebut. Itu kaidah umum. Secara umum, jadi harta yang dizakati, itu pertama uang dan yang berkaitan dengannya. Yang kedua harta perdagangan dan yang berkaitan dengannya. Yang ketiga hasil pertanian. Yang keempat peternakan, jadi ternak, gitu ya, ternak. Ini hukum asal. Kalau kemudian nanti kita bahas tentang rikas dan macam-macam, itu pecahan dari uang. Itu pecahan dari uang. Pada tanazani Allah wa yakum. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini membahas tentang nisab. Nisab itu kadar minimal seseorang kalau punya harta wajib dizakati. Nek kurang dari itu berarti ono kewajiban zakat. Ono kewajiban zakat kalau hartanya itu ke atas. Karena syarat wajibnya zakat yang paling pokok dua, nisab, yang kedua haul. Sudah kita bahas pada waktu dahulu. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu. Pertama, kata Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsi awakin sadaqah. Laisa fima duna khamsi awakin sadaqah. Harta yang kurang dari 5 uqiyah. Awak itu bentuk jamak dari uqiyah. Harta yang kurang dari 5 uqiyah iku raono zakati, tidak ada kewajiban zakatnya. 1 uqiyah itu berapa? 1 uqiyah itu berapa? 1 uqiyah itu 40 dirham. Berarti nek 5 uqiyah itu piro? 200 suwine. 1 uqiyah itu 40 dirham. Nek 5 uqiyah berarti 40 kali 5 200 dirham. Loh, dirham itu apa sih? Dirham itu duit di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duit di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah uang internasional di zaman itu. Itu belum, zaman itu 15 abad yang lalu, di zaman turunnya wahyu, belum ada uang kertas. Onoi uang itu dari emas sama dari perak. Dari emas sama dari perak. Emas itu dibentuk pipih bunder, ngono ya. Ya koyo uang receh ngono lho. Bentuk pipih bunder koyo uang receh zaman sekarang. Nek dari emas namanya dinar. Nek dari perak, ngerti perak mboten jenengan? Ya perak itu loh, perak. Aluminium ya, perak. Dari perak itu namanya dirham. Itu namanya dirham. Lah, 1 dinar dalam mazhab jumhur para ulama regane itu sejajar sama 12 dirham. Yuk koyo orang go dompet. Uang podo-podo kertase. Podo-podo kertase. 1 lembar tulisane 100.000 iku nilaine podo karo 10 lembar tulisane 10.000. Ngono to? Yo, nek tuku barang
harga 100.000 dikasih 1 lembar nek tulisannya 100.000 mau, tapi nek dikasih 1 lembar tulisannya 10.000 nggak mau, jalui maunya 10. Di zaman dulu anggaplah HP, zaman dulu orang HP apalah ngono, jajan atau barang itu harganya 1 dinar, harganya 1 dinar, maka bisa dikasih sekeping uang berupa emas, namanya 1 dinar. Bisa dikasih kepingan uang perak, tapi jumlahnya piro mau? Rolas, jumlahnya 12. Karena 1 dinar dalam mazhab jumhur para ulama itu 12 dirham. Sebagian para ulama mengatakan 1 dinar sama dengan 10 dirham, gitu ya, 10 dirham. Nah, itu uang yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang nih punya uang berupa dirham, nih orang punya uang berupa dirham, dia itu tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali uangnya itu sudah sampai 1 nisab. Nisabnya dirham itu 200 dirham. Itu 200 dirham. Baik. Itu yang pertama. Lah kalau emas dalam mazhab jumhur para ulama, emas itu nisabe 20 dinar. Jadi nek dirham itu 200 dirham, nek kalau dinar emas itu nisabnya 20 dinar. Lah fikih ini dipakai untuk menghukumi nisab 2 barang di zaman sekarang. 1 nisabnya uang, 2 nisabnya emas. Karena memang duit di zaman Rasulullah itu wujudnya emas. Maka nih ono emas zaman sekarang, kalau zaman sekarang itu ada emas dihukumi dengan hukum ini. Dan kalau zaman sekarang ada uang dihukumi dengan hukum ini. Baik. Sekarang kita hitung 20 dinar pakai hitungan rupiah. 1 dinar itu dengan segala perselisihan di kalangan para ulama, tapi pendapat yang paling kondang di kalangan para ulama kontemporer, 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas murni. 1 dinar itu sama dengan 4,25, 4/4 gram emas murni. Saya pertegas, emas murni. Kenapa? Emas di zaman Rasulullah belum ada yang berkarat. Jadi zaman sekarang kan emas itu berkarat, ono 24 karat, ono 2 karat, ono 20 karat, ono 18 karat gitu ya. Zaman Rasulullah SAW dan aturan internasional di zaman itu, emas gak ada campuran apapun. Jadi emas murni. Kalau begitu para jamaah yang kalau zaman sekarang emas murni itu berapa karat? 24. Kalau begitu para jamaah sekalian, berapa nisab emas? Berarti kan 20 kali 4/4. Ya. Nyambung nggak? Nisabnya emas itu 20 dinar. Per dinari 4/4. Berarti nisabnya emas itu adalah 20 kali 4/4 sama dengan 85. 20 kali 4 80, 1/4 kali 20 ini 5. Berarti 85 gram emas murni. 85 gram emas murni.
Lah, kalau emas yang dia miliki itu enggak emas murni, emas 12 karat, emas 18 karat, misalnya awake tapi ya 18 karat, maka patokane tetap 85 gram emas murni. Terus berapa gram Ustaz? Nek emasku 20 karat. Itu kan dewe. Piye ngitungin? Hah? 24 itu murni. Per emas yang jenengan miliki, anggap 20. Ya, 20 karat kali 85. Berapa? Nah, hitung. Hitung. 20 emas yang jenengan miliki 20 karat. Maka berarti 24 per 20 kali 85. Dari mana angka 24? Dari angka emas murni. Dari mana angka 20? Yo emas nek jenengan. Dari mana angka 85? Dari hitungan emas, nisabnya emas murni. Berarti kan 24 kali 85 bagi 20. Bener ya? Hitungnya mana tuh? Ya, bener apa salah? Ustaz matematika. 24 per 20 kali 85 gitu gini. 85 dibagi 20 kali 24 gitu toh? Atau 24 kali 85 bagi 20. Suwine. Berarti 100,8 gram. Kalau 80 apa? 80 kalau 20 karat. Ini kalau 20 karat. Yang penting para jemaah sekalian, patokannya itu 20 dinar. Itu nasnya Rasulullah SAW 20 dinar. 1 dinarnya 4/4 dikalikan menjadi 85 gram emas murni. Lah nek jenengan memilikinya itu emas yang enggak murni, hitung dengan hitungan emas murni. Gitu ya. Baik. Sekarang kalau begitu berapa nisabnya duit? Berapa nisabnya uang? Yuk sekarang hitung, gampang hitungi. 85 gram emas murni kalikan rupiah. Saiki 1 gram emas murni harganya berapa? Karangan juta, saya enggak dodolan berarti. Hampir 1 juta, 990-an gitu lah. Wis kayak gampang-gampangan 1 juta, ya. Kayak gampang-gampangan 1 juta. Berarti 85 juta. 85 juta. Nih ada orang memiliki uang 85 juta, maka berarti uangnya telah mencapai 1 nisab dengan hitungan emas. Dengan hitungan nisab apa? Emas. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan perak. Jadi emas sama perak di zaman Rasulullah SAW itu sama-sama logam mulia nomor 1. Sekarang beda. Emas itu logam mulia nomor 1, perak di bawahnya jauh. Bukan nomor 2 kok ya, jauh. Makanya hasilnya di zaman sekarang, kalau di zaman Rasulullah 20 dinar itu seharga 200 dirham. Dan nisabnya perak itu 200 dirham. Di zaman saiki jauh. Hasilnya jauh banget. Coba dihitung. 200 dirham. 1 dirhamnya itu 2,975 gram perak murni. Sudah, gak repot-repot. Suan, makasih. Jadi nanti antum jangan tanya 2,975 dari mana Ustaz angkanya. Suwi jelaskan itu. Jelaskan itu suwi. Jadi dan butuh papan tulis. Butuh papan tulis untuk detailkan perhitungan matematikanya. Gampang-gampangan lah. 2,975 gram perak murni.
perak murni. Tayyib. Berarti kalikan 200 kali 2,975 595. Jadi nisabnya perak itu 595 gram perak murni. Tinggal sekarang kalau dengan standar perak ini kita bawa ke uang Indonesia pakai rupiah. Berapa rupiahkah 595 gram perak murni? Karena takon Mbah Google 1 gram perak regane piro? Ini takon Mbah Google ya. Harga perak. Mbah Google kan pointer. Takon apa iso? Harga perak murni Antam hari ini dijual dengan harga 13.550. Oh, ngerti toh? 13.550. Berapa tadi? 13.550 kali 595 sama dengan 8 juta lebih dikit. Jadi ada satu masalah besar di dalam fikih zakat uang. Karena zakat uang itu standarnya 2. 1 emas, 1 apa? Perak. 1 emas, 1 perak. Karena uang di zaman Rasulullah SAW itu 2, dinar sama dirham. Dan Rasulullah SAW menetapkan emas nisabnya 20, dirham nisabnya 200. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam 20 dinar karo 200 dirham itu sama. Misalkan 20 dinar oleh kambing 10, ya berarti 200 dirham ya oleh kambing 10 di zaman itu. Seiring dengan perkembangan zaman, 15 abad itu bukan waktu yang sependek. Seiring dengan perkembangan zaman, emas itu tetap bertahan menjadi logam mulia. Sedangkan perak turun. Ini sedangkan perak turun. Makanya kan nomor 1 emas, nomor 2 perak, nomor 3 perunggu. Ngono toh di dalam olimpiade. Jadi yang penting emas itu bertahan di logam mulia, perak turun jatuh terjun bebas. Terjun bebas. Lah, di zaman sekarang harga perak 1 gramnya katanya Mbah Google tadi, harga perak murni dari Antam lo ya. Dari Antam itu berapa? 13.550 kalikan 595. Ketemu nih? Berapa? 8.062.000. Wis 8 juta gak repot-repot. 8 juta. Jomplangnya waktu bisa. Kalau pakai standar emas, nisabnya uang itu 85 juta. Nek pakai standar perak, nisabnya uang itu 8 juta. Sing bener sing ndi iki? Sing bener sing endi? Tatkala kita ditanya, orang punya uang berapa dianggap punya satu nisab. Iki jawabnya bingung. Kalau pakai standar emas 85 juta, kalau pakai standar perak 8 juta. Ini yang dijadikan patokan apa? Di sini terjadi perbedaan pendapat panjang di kalangan para ulama kontemporer. Pakai emas atau pakai perak. Sebagian ahli ilmu mengatakan standarnya emas. Sebagian ahli ilmu mengatakan standarnya perak. Standarnya perak. Panjang kalau anda bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang insya Allah lebih menenangkan hati adalah pakai standar emas. Pakai standar emas. Kenapa? Pertama, di zaman Rasulullah SAW emas dan perak itu logam mulia. Yang bertahan jadi logam mulia emas. Perak terjun bebas. Perak terjun
bebas. Maka berarti yang kita jadikan standar adalah yang tetap jadi logam mulia. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat nisab harta yang lain, dekatnya ke emas bukan ke perak. Nanti kita bahas misalkan kita bahas nanti. Unta itu nisabnya 5 ekor, kambing 40 ekor, sapi 30 ekor. Baik. Sekarang unta, satu unta regane berapa? Unta satu harganya berapa? 30 juta, 25 juta, 30-an. Sapi harganya 20 juta kok. Sapi harganya 20 juta, 15 juta itu kuriman, 20 juta itu. Jadi sapi harganya 20-an. 20. Saat Idul Adha kemarin kisaran harga itu 25. Sing api. Anggaplah berarti unta, anggaplah dengan harga yang murah untuk guru-guru. Ya berarti anggaplah dengan harga 25. 25 kali 5 berarti 125. Baik, 125. Jadi nisabnya unta 125 juta. Mbek kambing. Kambing kan nisabnya 40 ekor. 40 ekor per kambing berapa harganya? 2 juta. Berarti 80 juta. Gitu ya? 2 juta kali 40 80 juta. Baik, sapi nisabnya 30. Seekor sapi regane 15. Ora le. 20. Oh, 20 lah. 20 kali 30. 20 juta kali 30 160. 160. Jadi unta 125, sapi 160, kambing 80. Angka ini dekat ke angka emas atau ke angka perak? Ke angka emas lah. Jadi ke angka emas. Ke angka perak itu jomplang itu waduh dari 8 juta ke situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakat itu wajibnya bagi orang yang kaya. Kata Rasulullah SAW, yani az-zakatu an dhahrihina. Inilah zakata illa an dhahrihina. Zakat itu wajibnya nih uang itu wis sugih. Nih orang itu wis kaya. Maksudnya dia itu punya lebihan dari kebutuhan pokoknya. Yo duwe-duwe ndek bank iku gak kanggo-kanggo, wis pokoke duwe di bank. Wis kanggo mangan, kanggo urip, kanggo nyekolon anake, kanggo nyekolon bojone. Jadi kanggo nyiki, kanggo ngono. Itu sudah lebih. Orang itu dianggap kaya, punya rekening 8 juta itu dianggap kaya apa durung? Orang itu untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan bulanan anak mondok sekolah, iku nyiso 8 juta di rekening. Itu dianggap orang kaya atau enggak? Enggak. Nek cukup yo, tapi nek sugih belum. 8 juta tuh kono fit ra oleh. Ini sing anyar ya. Sing anyar. Nah, pertanyaannya sekarang, orang punya uang di rekening ora kanggo duit nganggur 85 juta. Sudah dianggap kaya apa belum? Sudahlah. Ini durung berarti wongi tamak. Jadi itu sudah dianggap kaya. Jadi yang dianggap kaya di negeri kita itu 85 juta, bukan 8 juta. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan ana mengatakan pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama tentang masalah ini, bahwasanya nisabnya uang ikut emas, bukan ikut perak, Tayan. Berarti kesimpulannya uang di zaman Rasulullah SAW itu 2 jenis. Satu dari emas namanya apa mau? Dinar. 2 dari perak namanya dirham. Nisabnya emas oleh ketetapan Rasulullah dalam hadis 20 dinar. Nisabnya perak
200 dirham, gitu ya. Lah, 1 dinar itu 4/4. Sampeyan jangan tanya 4/4 dari mana Ustaz? Hitungi suwi. Ngitungi dawa. 4/4 jadi 4,25 gram emas murni. Berarti hasilnya 85 gram emas murni. Perak 595 gram perak murni. Tatkala terjadi perbedaan ini kondisi, maka pendapat yang lebih dikuatkan adalah nisabnya uang ikut apa? Nisabnya uang ikut emas 85 gram tergantung harga emas. Kalau kita menghitung harga emas murni 1 juta, berarti nisabnya uang 85 juta. 85 juta. Itu mana sabda Rasulullah SAW? Laisa fima duna khamsi awakin sedekah. Yani harta uang yang kurang dari 5 uqiyah itu tidak ada zakatnya, tidak ada kewajiban zakat. Baik. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap masalah emas dan perak. Jadi tetap masalah emas dan perak. Jika ada orang dia itu memiliki uang 1 nisab atau emas 1 nisab, maka wajibnya zakat berapa? Wajibnya zakat rubu'ul usyur. Bahasanya para ulama fikih itu rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu rubu' itu 1/4, usyur itu 1/10. Jadi 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10 itu. Ono barang iki misalnya roti. Ini roti. Ini roti sampean bagi 10. Tok potong tadi 10. 1/10 nih jenengan potong dari 4. Tok dari 4. 1/4 1/10 dari totalnya berarti 1/40. Rubul usyur itu 1/40. Lah zaman sekarang kan ngitung apa-apa itu pakai persentase, nggak pakai 1/40 orang. Zaman sekarang itu ngitung apa-apa pakai berapa persen. Nah, tatkala kita menghitung pakai persentase itu kan hitungannya dari angka 100. Ya, benar ya? Ya kali dalam artian dari 100. Berarti 1/40 kali 100 sama dengan 2,5. 2,5. Berarti rubu'ul usyur itu 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. 2,5%. Jadi itu kewajiban zakat. Ini ono wong punya emas 100 gram, berarti wajibnya zakat 2,5 gram. 2,5% itu kalau 1 juta berapa ribu? Kalau 1 juta berapa ribu? 25.000. Nek ono wong punya uang 100 juta, berarti ini 2 juta, 2,5 juta. Banyak apa dikit? Orang punya uang 1 juta disuruh infak zakat 20.000, itu banyak apa dikit? Dikit. Nek ngomong akeh pelit berarti. Tapi nek 2,5 juta itu banyak Ustaz. Lah ya 2,5 juta yang banyak kayak ngitung, duitnya. Bang hitung duitnya. Nek dari hitungan angka kecil itu dikit loh. Ini itu dikit. Ada orang punya 100.000, berarti 2,5 itu 2.500. 2.500. Dari 100.000 mengeluarkan 2.500 itu
dikit. Duit 1.000 terus ngekei wong 2.500 itu dikit. 1 jutanya berarti 25.000. 110 jutanya berarti berapa itu? 250.000. Ya tambah lama ya tambah ke atas ya kita tambah banyak, tapi kan duitnya tambah pakai. Jadi duitnya kan tambah banyak. Itu zakat uang, gitu ya, zakat uang. Kita masuk kepada yang berikutnya. Walaysa fima duna khamsi dzawdin shadaqah. Dan tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang punya unta kurang dari 5 ekor. Kurang dari 5 ekor. Unta tapi ya, kita nggak ada unta di negeri kita. Nih orang-orang Arab yang mereka punya unta, jadi minimal kewajiban bayar zakat itu nih untanya ada 5 ekor. Kambing juga begitu, minimal bayar zakat kalau kambingnya itu ada 40 ekor. Sapi juga begitu, minimal bayar zakat kalau sapinya itu 30 ekor. 30 ekor. Jadi ini orang punya kambing di bawah 40 ekor gak ada kewajiban zakat. Zakat itu kalau sudah mencapai 40 ekor. Ini ngambilin 1. Teh. Kayaknya di sini gak ada yang ternak sampai segitu. Ada nggak sini punya sapi sampai 30 ekor? Repot ngeramuti. Punya kambing sampai 40 jarang. 1-2 teh itu mungkin tahu. Tapi sekarang kita masuk ke yang ada di negeri kita aja. Yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walaysa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak itu tidak ada kewajiban zakat. 5 wasak itu berapa? 1 wasak, ausuk itu bentuk jamak dari wasakun. Berarti 5 1 ausuk itu bahasa kita 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 60 sok. Mboten 60 sok ono mboten ya. Jadi 60 sok. 60 sok. 1 sok. Nah, itu yang muncul terjadi. Jadi 1 wasak sama dengan 60 sok, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kemudian terjadi silang pendapat berkepanjangan di kalangan para ulama itu adalah satu sok itu berapa kilo? 1 sok itu berapa kilo? 1 sok itu yang kita pakai untuk ukuran bayar zakat fitrah. Yang kita pakai ukuran bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah itu berapa kilo? Dulu itu kondange 2,5. Tapi 2 tahun belakangan ini fatwa MUI nyuruhnya 3 kilo. 2 tahun belakangan ini loh, tiba-tiba MUI ngeluarkan fatwa yakni bayar zakat fitr itu 3 kilo. Ngikuti Saudi. Saudi itu 1 soknya 3 kilo. Saudi itu jadi nek musim jelang Idul Fitri itu toko-toko itu banyak jualan paketan zakat beras 1 sok, dan itu 3 kilo. Itu 3 kilo bukan 2,5. Oke lah, sekarang kita kalau pakai standar 2,5, pakai standar yang dulu 25 kilo 2,5 kilo berarti 5 wasak itu berapa? 1 wasak 60 sok. Berarti 5 wasak 300
Sebentar. 300 sok. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Gitu ya? Bener ya? Bener. 5 kali 60 kan 300. 1 sok sama dengan 2,5 kilo. Ketemunya 750 kilo. 750 kilo itu sama dengan 7,5 kuintal. 7,5 kuintal. Itu kalau kita pakai ukuran 2,5 kilo. Kalau pakai ukuran 3 kilo kita pakai berarti berapa? 900 kilo. 900 kilo itu 9 kuintal. Itu 9 kuintal. Berarti hasil pertanian itu dianggap mencapai 1 nisab kalau mencapai 300 sok. Ukurannya 7,5 kuintal atau 9 kuintal. Ana secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan 2,5. Ana secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan 2,5. Karena para ulama tatkala bahas apa itu? Tatkala bahas 3 kilo itu bahasannya di zakat fitri itu pun untuk sikap kehati-hatian. Itu pun untuk sikap kehati-hatian. Lihat, luwe apik luwe timbang kurang. Zakat fitri piro toyo anggota keluarga misalnya keluargaku misalnya rolas ngono ya. Ini bojone siji anake 10 kan rolas berarti 12 kali berapa? Kali 3 kilo sama dengan berapa? 36 kilo. 36 kilo dibandingkan dengan kali 2,5 benar begitu? Berarti 30 kilo. 30 kilo. Selisih 6 kilo kok ribet. Daripada kurang lebih baik lebih. Tapi kalau ngitung zakat pertanian, itu selisih banyak itu. 7,5 kuintal ke 9 kuintal. Berarti selisihnya 1,5 kuintal sendiri. 1,5 kuintal. Wallahu a'lam. Ala kulli. Lah, menghitung 7,5 kuintal itu teman sekalian, itu bukan dihitung dari satu sawah, tapi dihitung dari sekali panen. Dihitung dari sekali panen. Nah, dihitung dari sekali panen. Baik. Dalam satu musim sekali panen dalam satu musim. Jadi kalau dalam setahun itu ada 2 musim, ya per musim, bukan setahun. Dengan perhitungan hasil bersih. Hasil bersih itu gimana? Jagung ya wis dihilangkan kobote karo janggele. Padi ya wis dibuang kulite kare beras. Nek padi berarti 7,5 itu hitungannya beras. Nek jagung berarti 7,5 kuintal hitungannya jagung. Wis ra ono kobote, ra ono janggele. Janggele ya? Istilahnya janggele ya? Janggele. Semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan nisab apa? Nisabnya harta yang wajib dizakati. Nisabnya harta yang wajib untuk dizakati. Baik, kita lanjutkan. Para jemaah yang dihukumi Allah Subhanahu wa taala,
hadis berikutnya. Lama, panjang sekali. Kitab yang saya pegang ini kitab syarah, tapi panjang sekali, gak ketemu hadis berikutnya. Baik, kita masuk pada hadis yang berikutnya 173. Tadi kan para hadirin sekalian, sebentar, kita baca satu hadis lagi terus selesai. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Laisa 'alal muslim, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim, fi 'abdihi, pada budaknya, wala farasihi, tidak pula pada kudanya, shadaqatun, zakat. Jadi tidak ada kewajiban zakat atas seseorang kalau memiliki kuda atau memiliki budak. Maksudnya apa? Di zaman Rasulullah SAW, kuda itu bukan binatang ternak. Di zaman Rasulullah SAW, kuda itu kalau zaman sekarang sepeda motor. Jadi uang itu nggak mungkin duwe kuda tuh pakai, itu nggak mungkin. Kuda ya ben oma mungkin satu, mungkin dua, sekedar untuk kendaraan, sekedar untuk kendaraan. Jadi nek ada orang di zaman itu punya kuda banyak, yo saiki ngono duwe suruh di mobil wae ngono. Duwe mobil. Ya kalau zaman itu orang itu punya kuda banyak, berarti dodolan kuda. Nanti bahasanya pada zakat perdagangan. Tapi kuda di ternak zaman itu nggak ada. Zaman itu ini nggak ada. Tapi secarane akeh. Yo mana lah, yo saiki ngono, zaman saiki yo gawe mobil, gawe sepeda motor ini. Ada sih 1-2 orang yang ternak, tapi hanya itu. Yang lainnya itu hanya jual, terus yang lainnya itu hanya tuh. Beda sama kambing ternak, kambing, sapi sama unta. Kambing, sapi, unta itu memang binatang ternak. Makanya kalau dalam bahasa syariat ada bahimatul an'am, binatang ternak, maknanya adalah kambing, sapi, unta. Lah kuda itu nggak ada ternak di zaman itu. Pitik carane piye ternak di padang pasir. Di padang pasir Madinah, yani Mekah. Terus apa itu ternak pitik? Yo gimana caranya? Pemainnya ternak jangkrik atau belas. Ternak bandeng karo windu di mana nggak mungkin. Jadi ternak di zaman itu hanya kuda, kambing, sapi sama unta. Jadi maksud dari hadis ini, kalau orang itu punya harta itu untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Harta itu ya kawan, hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, maka semahal apapun tidak ada kewajiban zakat. Karena kuda di zaman Rasulullah itu mahal. Kendaraan di zaman Rasulullah SAW itu kendaraan wong kiri, kendaraan orang nggak punya itu himar. Nek kendaraan orang kaya, nek kendaraan untuk angkut-angkut onto. Nek kendaraan untuk jalan itu apa? Kuda di zaman itu. Di zaman itu. Lah, semahal apapun kuda, semahal apapun unta, kalau memang tidak untuk diternak tapi untuk keperluan harian, untuk perjalanan, untuk kendaraan begitu, maka tidak ada kewajiban zakat. Karena unta itu di zaman Rasulullah ada yang murah, unta standar, unta ternak itu, ada unta mahal. Unta mahal itu istilahnya adalah humrun na'am, unta merah.
unta merah siji nek dituker sama unta ternak oleh sak lapangan. Ini dapat unta sak lapangan. Ya kok zaman saiki lah. Ada orang punya apa? Ferrari 1 dituker Cherry. Yo oleh sak lapangan. Wong Ferrari regane 5 miliar kok. 5 miliar ngono ya, 5 miliar. Sekarang apa itu Cherry regane si anyar 150. Berarti oleh piro? Ya itu kan dhewe. Mulai sak alun-alun Cherry ini. Cherry sak alun-alun iku bandingan nih 1 mobil Ferrari misalnya macam itu. Zaman itu juga begitu. Di zaman itu zaman Rasulullah SAW juga begitu. Ada mobil itu nek enggak raja atau putra mahkota enggak akan mungkin bisa beli. Saking yani mahal. Lah, tapi semahal-mahalnya orang punya unta, tapi kalau memang unta itu hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diternak, bukan untuk diperjualbelikan, maka nggak ada kewajiban zakat. Maka tidak ada kewajiban zakat. Contoh kalau pada zaman sekarang, pada zaman sekalian, orang punya rumah, mewah rumah, ini mewah rumah. Ini orang suki-suki itu kan rumah itu edan-edanan. Rumah itu gak karu-karuan. Ini ada salah satu jamaah di Gresik. Yo, jarang-jarang sih ngaji dikatakan jamaah yo, katakan gak jamaah yo, coba orang ngaji. Itu salah satu pembesar, salah satu perusahaan ternama di kota Gresik. Suatu hari pensiun. Lah, kok gak pernah ngaji? Aku tanya sama pembantu nih. Bapak gak pernah ngaji pak? Mana gak pernah ngaji pak? Udah pensiun lah. Lu terus pindah kemana? Tinggal di Surabaya. Oh gitu. Barusan beli rumah. Harganya 15 miliar. Wes gitu saat kurang api. Sek direnovasi. Renovasi ini entek 8 miliar. Oh my koyo opo pikiranku. Ya ora kepengin namu. Nah apa namu barang? Paling ya kursi ini podok-podok kan diduduki. Iya betul kan? Yo kursi elek sama kursi mahal itu kan sama-sama kan diduduki. Kok di kampanye disuguhi ya paling suguhi banyu podok-podok banyune. Dikai mangan ya paling sego. Ini arep dikai mangan opo? Ini sego. Dikai buah ya paling jeruk. Apa meneh hidup itu? Apalagi hidup itu orang kaya orang miskin itu sama. Ini hidup itu sama. Lah orang yang punya rumah sampai kelas 20 miliar. Rumah itu bukan untuk aset, bukan untuk diperjualbelikan, untuk ditempati sekeluarga. Dizakati enggak. Punya mobil mewah 5 miliar, 6 miliar gitu ya mobilnya. Dizakati enggak. Kenapa? Itu barang bukan barang berkembang. Namanya dalam istilah fikihnya itu amwalul kinyah, barang untuk apa? Barang untuk kepentingan pribadi sekeluarga. Yani, tapi kon sakmono kan wong sugih, itu serah wong sugih. Nek gak sugih ojo. Nek orang kaya yo terserah kalau memang gaya hidupnya semacam semacam itu. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, tapi jadi ini yang kita pelajari insyaallah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas pada masalah ar-rikas biidznillah. Ada yang disampaikan atau ditanyakan baik berkaitan dengan materi pembahasan kita maupun berkaitan dengan topik yang lainnya? Monggo barakallahu fikum.
Tapi nggak ada ya. Kalau nggak ada Anda tutup. Kalau nggak ada yang didiskusikan, yang perlu untuk kita diskusikan, mohon ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ulangi. Benar. Jadi kasusnya itu ada seorang muslim misalkan dikasih oleh Allah rezeki itu pas-pasan, yuk nggak kurang tapi yuk pas-pasan gitu ya, nggak banyak lebihnya. Qadarullah suatu hari mendapatkan rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu kan macam-macam. Salah satu ini mungkin dari waris. Salah satu ini itu dari waris, dapat warisan 150 gram emas murni. Kapan dizakati? Itu kan sudah sampai satu nisab. Kapan dizakati? Zakatinya tahun depan. Dizakatinya tahun depan. Jadi karena kewajiban zakat itu ada dua syarat. Syarat yang pertama nisab, syarat yang kedua haul. Haul itu harta satu nisab itu sudah dimiliki selama setahun. Jadi selama setahun emas 150 juta itu ora kanggo atau kanggo tapi ini nyisoi akeh. Sampai tahun depan, sekarang kan tanggal 4 Jumadats Tsaniyah. Sampai tahun depan tanggal 4 Jumadats Tsaniyah tahun depan emas itu misalkan masih 120 gram, sing 30 gram kanggo liyane, kanggo kepentingan hidup. 120 gram, maka berarti wajib zakat 2,5% dari 120 gram. Itu tahun 124 Jumadats Tsaniyah 144. Sekarang berapa? 43 ya sekarang ya. Ya, 43. Berarti 1444. Nah, 1 tahun lagi Jumadats Tsaniyah 1445. Emas ini kok jenengan lihat masih ada apa entek? Nek entek ya wis. Nek masih ada dilihat di bawah 1 nisab atau di atas 1 nisab. Ternyata kok karek 70 gram. Bosek lain gawe apa ngono ya. Berarti sudah selesai. Tapi kalau masih di atas 1 gram, masih di atas 1 nisab, dizakati lagi per tahun. Zakat itu bukan kewajiban seumur hidup sekali. Zakat itu bukan kewajiban barang, zakat itu Swiss. Zakat itu kewajiban tahunan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu mengatakan kepada beliau radhiyallahu an berkata kepada orang-orang yang ngopeni harta anak yatim. Orang-orang yang ngopeni harta anak yatim. Kata beliau radhiyallahu an, ittajiru fi amwalil yatama. Yani dagangkanlah harta anak-anak yatim. Kenapa? Hatta la taqulahu zakat. Supaya enggak dimakan oleh zakat. Anak yatim misalkan ada orang tua meninggal dunia, bapak ibu ini wafat, ninggalno anak-anak cilik umur setahun. Semua harta bapak ibunya milik bocah itu. Jadi bocah itu yatim tapi sugih. Kebetulan bapak ibunya kaya. Anggaplah dia itu punya uang, anggap misalkan punya uang 1 miliar. Jadi si bocah bayi itu umur setahun itu punya uang 1 miliar. Itu yang rekening. Untuk hidup dan kebutuhan hidupnya, ya bisa duit toko, bisa duit apa. Sekarang kita bahas uang 1 miliar. Uang 1 miliar dimiliki oleh bayi tersebut. Kata Umar, uang 1 miliar itu jangan dibarno, pakai dagang. Kalau nggak gitu, anak iki wis gede, duit entek.
duitnya kali titik, gambarkan di umur 2 tahun, berarti anak ini duitnya 1 miliar berkurang 2,5%. 1 miliar dikurangi 2,5% berapa? Yo akeh. Jadi 25 juta. Oke. 2,5%. 1 miliar dikurangi apa itu? 2,5%. Berapa? 25 juta. 25 juta. Berarti di umur 2 tahun bayi itu hartanya karek 975 juta. Umur 3 dari 975 kurangi 2,5%. Berkurang nih. Umur 4, umur 5 sampai dewasa. Lah dewasa yang Indonesia kan kira-kira umur 10 tahun. Iku kadang-kadang durung iso nyekel duit. Rata-rata wong sing nyekel duit itu mari kuliah. Bar kuliah itu kan kira-kira umur 23 tahun. Dia kira-kira tinggal sedikit. Karena zakat itu bukan sekali zakat itu sudah, zakat itu tahunan. Zakat itu adalah tahunan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oke. Dapat waris. Terus 150 juta. Terus belum tahu ini haul, ya. Terus jadi orang itu wajibnya zakat apabila hartanya ada 2 syarat. Syarat yang pertama mencapai 1 nisab. Syarat yang kedua 1 haul. 1 haul. Jadi uang 1 nisab itu sudah dimiliki selama setahun. Jadi gambarannya gini. Hari ini, bulan ini dapat waris 150 juta. 150 juta. Dapat warisan, bagi-bagi lah warisan. Hartanya wong tua dibagi-bagi. Dapat warisan 150 juta. Tapi sombong alhamdulillah gawe nekel omah. Yo gawe nekel omah, yo gawe ngene ke sembarang. Oleh setengah tahun duit ya enteng. Jangankan sampai tahun depan, setengah tahun aja duitnya bisa habis wujudnya. Yani keramik rumah wujudnya ngene gitu. Terus gimana dizakati? Zakati apa nih? Duit enteng. Apa yang mau dizakati? Duitnya habis. Zakat itu wajibnya kan tahun depan. Kalau sudah 1 haul, wajibnya zakat itu tahun depan. Zakat kan tahun depan duitnya nggak ada. Terus apa nih zakat? Allah a'lam. Tapi rahmatan azani Allah itu insyaallah subhanahu. Apakah wajib zakat sebuah toko pinjam bank 1 miliar selama setahun? Pertama, ojo pinjam bank. Yakin toh bangkrut toko ini. Sebisanya jalan. Modal dikit, jalan dikit. Hidup itu kalau menghilangkan tamak itu bisa dihilangkan. Gak perlu pinjam bank itu. Karena Allah itu jamin para ikhwan sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang ada di atas bumi ini kecuali Allah jamin rezeki ini. Tapi nih sing jamin oleh Allah itu kebutuhan. Allah pasti jamin sekedar kebutuhan. Tapi nih keinginan manusia itu gak ada batasnya. Yani gak ada batasnya. Keinginan manusia itu tanpa batas. Jangankan 1 miliar, 2 miliar, yuk kurang akeh. Rasulullah SAW menggambarkan, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dzahab, labtagha wadiyan tsalitsa." Seandainya ono anak Adam itu punya emas 2 lembah. Emas 2 lembah. Lembah itu enggak sawah loh ya. Lembah itu dataran antara 2 gunung. Ini gunung, dataran tengah-tengah, 1 kabupaten. 1 kecamatan.
Misalkan antara Semeru karo Arjuna. Lawu. Antara Lawu. Antara Semeru sama Lawu wis. Bener kan? Nah, bener. Antara keduanya itu satu lembah. Iku isine emas duwe loro. Cukup enggak? Kata Rasulullah. Labtaha wadiyan tsalitsah. Dia pasti akan cari yang ketiga. Makanya bahas keinginan enggak ada jaminan. Senggara yang membuat orang itu ngerosos miskin karena yang dibahas keinginan. Tatkala kalau orang itu yang dibahas kebutuhan, enggak ada orang itu enggak cukup. Ini kan kebutuhan. Ini keinginan. Nek HP itu butuhnya iso kanggo WA, kanggo telepon, kanggo selfie. Kanggo WA, kanggo telepon itu butuh. Tapi dibahas itu fitur, nyeni RAM, digawe piro, itu sudah keinginan. Lah, sing gare ruwet urip itu keinginan. Itu sing gare ruwet urip. Baik, kembali kepada masalah. Nasihatana, jangan pernah utang bank. Kenapa? Pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Loh kok pasti? Iya. Siapa yang bisa menang melawan ini Allah Subhanahu wa taala? Pasti bangkrut. Gak ada ceritanya orang bisa kaya karena utang bank. Ngodali utang bank terus kaya itu mustahil. Anggaplah kaya, yakin dalamnya amburadul. Orangnya mesti amburadul. Mbok bojone nyeni selingkuh, mbok anake kena narkoba, mbok ngene, mbok ngene, kelihatannya kaya, tapi itu yang akan terjadi. Dan memang itulah fakta kehidupan. Baik, sekarang lepas dari masalah bangkrut dan nggak bangkrut ya. Yang penting itu pertanyaannya, ada toko utang bank 1 miliar selama setahun, opo wajib dizakati? Iku sing gare susah fikih di zaman sekarang. Ini apa itu? Uang sugih, uang miskin bergaya, sugih. Zaman sekarang kan gitu. Masya Allah, kewaya naik Alfa, padahal utangi 10 miliar. Semua asetnya dijual untuk menutupi utangnya bukan itu. Tapi gaya orang kaya. Itu yang membuat zaman sekarang utang itu susah. Makanya Anda mengatakan hukum fikihnya utang itu mengurangi harta untuk dizakati. Jadi ini orang itu punya aset uang misalkan 200 juta. Dia punya utang 50 juta. Maka yang dizakati 150. Karena itu duit aslinya. Yang 50 sebenarnya itu sudah duitnya orang untuk bayar utang. Itu fikih zaman dulu. Tapi fikih zaman sekarang banyak orang utang itu gak ngerosok duit utang. Kenapa coba? Karena kredit. Ini ada orang itu kredit Fortuner. Misalkan 500 juta. Ini 500 juta. Per bulannya bayare 20 juta sampai 15 tahun. Mana? 15 tahun. Orang itu sekarang kan masih tanggal 7 dong. Tanggal 7 pusing bayar utang. Karena deadline ini tanggal 10. Biasanya kan deadline tanggal 10. Lah sesuk Ahad Senin bayar pelongko ganti utang. Padahal utang isya Allah ya. Ini. Itu kan fakta zaman sekarang. Nek wis bayar cicilan bulan itu koyo wis plong enggak punya utang. Padahal utangnya masih 25 tahun lagi. Makanya yang pendapat yang paling Anda pilih dalam masalah ini di antara semua munakasyahnya para ulama, diskusinya para ulama, utang yang ngurangi zakat itu adalah utang yang jatuh tempo. Nih, utang yang jatuh tempo harus dibayar saat itu. Itu utang yang ngurangi zakat. Kenapa? Yuk karena sing beli utang gak ngerasa di utang. Wong utangi 20 tahun yo. Utangi sik
25 tahun, 20 tahun begitu, yang semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, tapi para hadirin yang itu insyaallah sebenarnya yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.